Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit ini adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dan memaksimalkan imbal hasil. Definisi dan jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama yaitu resiko wan prestasi. Risiko wan prestasi ini memiliki kegagalan peminjam dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Dan yang kedua yaitu risiko konsentrasi. Dalam terlalu banyaknya eksposur pada suatu sektor, industri, atau debitur. Dan yang ketiga yaitu risiko agunan. Penurunan nilai agunan yang dapat menurunkan cakupan pinjaman. Dan yang keempat yaitu risiko likuiditas, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo akibat arus kas yang buruk. Proses identifikasi dan penilaian risiko kredit. Yang pertama yaitu analisis debitur dengan mengevaluasi profil keuangan dan riwayat kredit debitur. Dan yang kedua yaitu analisis agunan, menilai jenis, nilai, dan kualitas agunan yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu penilaian risiko, yaitu dengan mengkuantifikasi potensi kerugian dan menentukan peringkat risiko. Strategi mitigasi risiko kredit, yaitu dengan diversifikasi portofolio, dengan menyebar risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor dan debitur. Dan yang kedua yaitu penggunaan agunan, dengan meminta jaminan untuk mengurangi eksposur terhadap risiko wan prestasi. Dan yang ketiga yaitu cakupan asuransi kredit, dengan mengalihkan risiko kredit dengan membeli perlindungan asuransi. Dan ada beberapa peran manajemen dalam pengelolaan risiko kredit, yaitu yang pertama dengan penetapan kebijakan, menentukan batasan, prosedur, dan wewenang dalam pemberian kredit. Dan yang kedua yaitu pemantauan dan pelaporan, dengan mengawasi eksposur risiko kredit dan memberikan laporan berkala. Dan yang ketiga yaitu pelatihan staf, dengan memastikan staf memahami prinsip-prinsip manajemen risiko kredit. Dan yang keempat yaitu perbaikan keberlanjutan, dengan mengevaluasi dan memperbaiki proses untuk meningkatkan efektivitas. Ada juga dengan pengawasan dan pengendalian risiko kredit, yaitu yang pertama dengan pemantauan kredit, yaitu mengawasi pembayaran, perilaku, dan tanda-tanda masalah. Dan yang kedua yaitu restrukturisasi, dengan menyusun kembali persyaratan kredit untuk membantu debitur membayar. Dan yang ketiga yaitu penagih insentif, dengan mengambil tindakan penagihan yang lebih agresif untuk kredit yang bermasalah. Dalam pengimplementasian manajemen risiko kredit yang efektif, yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan budaya risiko, kesadaran dan komitmen organisasi terhadap manajemen risiko kredit. Dan yang kedua, yaitu analitik data, dengan penggunaan data dan teknologi untuk memantau, mengukur, dan memprediksi risiko. Dan yang ketiga, yaitu tata kelola, dengan struktur proses dan peran yang jelas dalam pengambilan risiko dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu perbaikan berkelanjutan, dengan evaluasi dan adaptasi proses untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu dengan manajemen risiko ini efektif adalah dengan kunci
menjaga kesehatan portofolio pinjaman dan mencapai imbal hasil yang optimal. Hal ini dibutuhkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi resiko hingga pengendalian dan pengawasan yang berkelanjutan. Dan perusahaan ini disarankan untuk menerapkan strategi mitigasi yang sesuai dengan membangun budaya risiko yang kuat serta menggunakan teknologi dan data analitik yang optimal untuk pengelolaan risiko kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.